Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Mirsyal. Di video kali ini gua mau coba bahas putar Lumion, teman-teman. Gua mau coba bagiin tips yang bisa gua pakai ke teman-teman biar proses editing Lumion itu terasa lebih ringan, teman-teman. Ya malum, perangkat yang gua pakai itu perangkat kentang, teman-teman. Oke, cara apa aja yang biasa gua pakai, teman-teman? Langsung aja gua mulai videonya setelah intro berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke Lumion. Di sini gua pakai template bawaan dari Lumion 10-nya teman-teman ya. Ini sering banget gua pakai buat dijadiin konten. Sekarang kita masuk ke cara yang pertama. Biasanya biar proses editing Lumion itu agak ringan teman-teman, pas di rotate kayak gini, kemudian di scroll, pokoknya pas proses editing. Di bagian pengaturan, di editor resolusinya itu gua nggak pernah pakai 100% teman-teman ya, karena perangkat yang gua pakai itu nggak terlalu bagus banget. Biasanya gua resolusi editornya itu di angka 50% teman-teman. Ini kan 50 ya. Sekarang kita coba rubah dulu ke 100 nih. Efeknya bakal kayak gimana? Nah, jadi kalau misalkan resolusi editornya itu diganti ke 100, semua objeknya itu jadi lebih jelas teman-teman, nggak ngeblur ya. Ini dari jarak segini sampai ke railingnya juga kelihatan teman-teman. Ini kalau kita pakai perangkat yang cukup bagus, emang lebih enak pakai resolusi 100% teman-teman. Ini udah sangat jelas. Cuman resikonya, gue jadi berasa lebih lambat teman-teman ya, lebih lemot pas di rotate kayak gini maupun di scroll kayak lebih lambat banget. Dan di bagian pojok kanan atas udah muncul peringatan angka kalau VGA-nya bakal udah penuh teman-teman ya. Oke, sekarang gua coba rubah lagi editor resolutionnya menjadi 50%. Kemudian di bagian editor quality-nya gua nggak pernah pakai di super high, biasanya gua pakai di medium aja teman-teman. Jadi cara pertama yang biasa gua pakai biar editing Lumion itu terasa lebih ringan, teman-teman bisa atur di bagian editor quality dan editor resolutionnya teman-teman ya. Tentunya tergantung atau disesuaikan dengan perangkat yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman punya perangkat yang super, ya pengaturannya tinggal diatur ke 100 teman-teman ya, karena lebih enak, lebih smooth gitu teman-teman ya. Kemudian cara yang kedua, jadi cara yang keduanya itu gini teman-teman. Kalau di Lumion itu kan ada rumput yang 3 dimensi dan ada juga rumput yang flat 2 dimensi kayak gini nih teman-teman ya. Sementara yang di bagian sini itu 3D. Nah, kita bisa ngelihat rumputnya itu ada yang vertikal, artinya 3D. Sementara yang sebelah sini flat doang teman-teman. Kalau dari hasil tentunya bakal lebih bagus yang 3D. Cuman kalau kita memaksakan dengan perangkat yang kita pakai nggak terlalu bagus, nanti bakal lemot teman-teman ya. Nah, biasanya gue suka ngakalin, rumputnya dibikin flat, terus gue tambahkan grass teman-teman. Nah, grass seperti ini, rumput-rumput. Jadi nanti hasil renderannya itu bakal kelihatan 3D rumputnya, karena gue udah tambahin objek rumput ini. Gue coba tunjukin gimana cara ngerubah rumput 2 dimensi menjadi 3 dimensi teman-teman. Di bagian material kita klik rumputnya. Nah, di bagian various, di sini ada pilihan rumput 2D grass dan 3D grass teman-teman. Kalau 3D grass lebih bagus, lebih smooth, lebih berasa kayak kenyataan teman-teman lah. Tapi dia berasa lebih lemot teman-teman. Cuman efeknya itu bakal terasa lebih lambat teman-teman. Tapi hasilnya bagus banget, dan di sini juga kita disediakan beberapa pilihan rumput 3 dimensi. Ini lebat banget ya. Dan rumput 3 dimensi itu bisa diatur teman-teman, ketebalan, ketinggian. Nah, di bagian ini ya. Tuh, kita bisa ngatur sesuai kebutuhan teman-teman.
kita rubah lagi menjadi 2 dimensi. Oke. Kemudian kita coba tanami rumput yang seperti ini teman-teman. Ada di menu bagian pohon, di bagian menu grass teman-teman ya, di bagian grass di page nomor 2. Nah, di sini ada beberapa macam, ada yang gede banget rumputnya, terus ada yang kecil juga. Nah, segini. Ini ada yang gede banget teman-teman. Kita coba pakai yang ini, cuman scale-nya kita turunin se-area rumput aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita coba bikin scene-nya dulu teman-teman. Jadi kita mau bikin scene di area sebelah sini. Nah, setelah kita nentuin scene-nya, kita hanya menanami grass atau rumput itu di area yang kena frame-nya aja teman-teman. Artinya nggak perlu semua rumput ditanami grass ini ya. Gua coba copy. Sorry, salah. Gua copy. Oke, kita lihat lagi scene-nya teman-teman. Nah, segini cukup ya. Jadi bagian rumput yang 2 dimensinya itu udah ketutupan sama rumput 3 dimensi. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Rumputnya 3D. Tapi di bagian sini masih ada yang bolong teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa dibikin lebih padat lagi dengan cara di copy paste lagi. Tentunya copy paste-nya itu di area yang kena frame aja teman-teman ya. Jadi untuk area di belakang sini nih, ke belakang, kita nggak perlu tanamin rumput 3D teman-teman karena nggak kepake juga. Oke, berikutnya cara nomor 3 yang biasa gua pakai biar proses editing Lumion terasa lebih ringan, yaitu dengan cara bikin rapih layernya teman-teman ya. Jadi gua suka bikin rapih layernya, artinya kalau objek pohon gua bikin layer masing-masing pohon semua, kemudian orang gua bikin layernya terpisah juga teman-teman. Nah, di file bawaan Lumion ini layernya udah rapih juga, kita bisa ngelihat sampai ke namanya dibikin rapih juga teman-teman ya. Udah dikasih nama. Kita cobain satu, gua unhide layernya, ini yang background trees. Nah, semua pohonnya sekarang udah terhidden teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada layer car dan people. Kita coba hide. Kayak gini terasa banget teman-teman manfaatnya, bakal lebih ringan. Apalagi kalau tiap bangunannya itu terpisah juga teman-teman layernya. Kalau buat bangunan, jadi file SketchUp-nya juga dibikin terpisah. Nah, di sini juga dia dibikin terpisah teman-teman nih si bangunan ini. Bangunan ini tuh layernya yang finish house. Kemudian jalan dan trotoarnya juga dibikin terpisah. Gitu teman-teman ya. Ini benar-benar rapi dan sangat bermanfaat sekali. Jadi proses editing itu lebih ringan teman-teman. Kalau misalkan kita mau ngerender, contoh ngerender ini, rumah yang belakang itu nggak perlu dimunculin teman-teman. Karena kalau dimunculin kadang suka bikin tambah berat. Apalagi kalau bangunannya itu banyak objek-objek kecil ya, kayak motif atau ornamen-ornamen teman-teman, kayak gitu. Ini cukup rapi sampai pohon, people-nya juga dibikin terpisah layernya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, sekian video singkat kali ini. Jadi 3 cara itu yang bisa gua pakai biar proses editing di Lumion itu terasa lebih ringan teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu caranya, dan buat teman-teman yang tahu cara lain biar proses editing Lumion itu terasa lebih ringan, silahkan isi di kolom komentar teman-teman ya. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video gua, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini teman-teman. Sampai ketemu di konten gua berikutnya. Terima kasih.